karena di sini ada pertanyaan. Ada yang mau baca pertanyaan? Silahkan dibaca. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah mudahkan pembangunan masjidnya dan dimudahkan berdakwah salaf di dan Masraya. Di masjid kami kebanyakan awam, imam yang ada bacaan Fatihahnya hancur. Mereka minta kami untuk menjadi imam. Saat kami tidak menjaharkan bismillah, mereka semuanya protes kepada kami setelah selesai sholat. Bagaimana yang harus kami perbuat? Apakah mengikuti mereka menjaharkan basmalah atau berpindah masjid dan menjadikan imam yang tidak bagus bacaannya kembali menjadi imam? Bismillah. Untuk permasalahan menjaharkan basmalah di saat sholat berjamaah, maka dia itu termasuk dari sunnah dan hadisnya lebih kuat daripada yang membolehkan untuk menjaharkan. Maka permasalahan menjaharkan basmalah dan mensirkan kalimat basmalah itu sama-sama ada hadisnya, namun yang kita lebih baik mengamalkannya adalah yang lebih kuat hadisnya. Maka telah datang hadis yang lebih kuat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik, disebutkan shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka dari lafaz-lafaz yang muttafaqun alaih ataupun yang berkesendirian Imam Al-Bukhari ataupun Muslim, maka akan kami sebutkan lafaz-lafaz di sini. Pertama, di hadis Anas disebutkan yang muttafaqun alaih bahwa aku sholat di belakang Nabi. Ini pengakuan Anas. Hidup di zaman Nabi, aku sholat di belakang Nabi. Nabi meninggal, aku sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, aku sholat di belakang Umar radhiyallahu an. Meninggal Umar, aku sholat di belakang Utsman radhiyallahu an. Maknanya dia mempunyai panjang umur, sholat di belakang Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Yang tiga tadi. Apa kata Anas? Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka kami, kata Anas, tidak mendengar dari mereka ucapan jahar bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, seperti tadi kita sholat maghrib. Allahu Akbar. Kemudian imam membaca dari doa-doa istiftah dan juga sunnahnya juga membaca al-isti'adah. Kemudian masuk kepada al-Fatihah. Dan di sini maknanya dari hadis Anas, aku tidak mendengar Nabi Muhammad dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tidak pernah mendengar, kata Anas. Maknanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Dan di riwayat yang lain, masih di riwayat Al-Bukhari, dari Anas juga, aku sholat bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Di sini disebutkan hanya sampai Umar. Kanu yaftatihuna as-shalah bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Kata Anas, aku sholat di belakang Nabi dan Umar dan Abu Bakar, maka mereka membuka surat Al-Fatihah setelah takbir itu tidak dimulai dengan basmalah. Itu maknanya. Tapi dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini di riwayat Al-Bukhari. Dan di riwayat Muslim,
Berkata Anas ibnu Malik juga, "Sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihun bi alhamdulillahi rabbil alamin." Maka aku sholat bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman, semuanya mereka memulai bacaan Al-Fatihah tidak diucapkan bismillahnya, tetapi justru dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di dalam hadis ini maknanya bukanlah kita tidak membaca basmalah, tetapi kita membaca. Namun bacaannya disirkan. Sehingga jika membaca jahriyah, salat maghrib, isya, wal fajr, setelah takbir, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca al-isti'adah yang sunnah, meskipun satu kali di rakaat yang pertama, kemudian membaca bismillah. Namun tidak dijaharkan. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Baru langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah makna hadis Anas. Maka dia kedudukannya muttafaqun alaih. Dan disebutkan aku sholat di belakang Nabi. Kemudian di belakang Abu Bakar. Kemudian di belakang Umar. Di belakang Utsman. Para khulafa ar-rasyidin melaksanakan mengikuti Nabi seperti itu. Maka ini pendalilan kita tentang al-asl, lebih baik kita ini untuk tidak menjaharkan basmalah, karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman sebagai pengakuan dari Anas ibnu Malik di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Namun di sisi lain, jika pertanyaannya, lalu apakah boleh jika kita menjaharkannya pun? Jawabnya, boleh. Lalu bagaimana boleh? Padahal tadi di hadis Anas, aku sholat bersama Nabi, dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dimulai dengan alhamdulillah, tidak menjaharkan basmalah. Jawabnya, telah datang hadis yang dinisbatkan kepada Nabi juga. Namun dari sahabat yang lain, siapa? Abu Hurairah. Maka siapa Abu Hurairah? Sahabat yang selalu bersama Nabi. Dan Anas ibnu Malik pun sahabat yang banyak duduk bersama Nabi karena dia khadimur Rasul, dia pembantu Nabi. Yang jelas di sini dilihat sanadnya. Tadi hadis Anas muttafaqun alaih. Lalu hadis Abi Hurairah, siapa diriwayatkan oleh siapa dan bagaimana kedudukannya? Mahaluhu. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya, disebutkan dari Abu Hurairah ataupun dari tabi'i Nu'aim ibnu Abdillah al-Mujmir, sholaitu khalfa Abi Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Kalau tadi Anas sholat di belakang Nabi dan sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, di sini Nu'aim ibnu Abdillah al-Mujmiri sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah disebutkan di dalam hadis ini, di saat takbir kemudian masuk kepada Al-Fatihah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Di sini wajah pendalilan dari hadis ini. Kalau dikatakan mungkin aja baca bismillah tapi kan tidak dijaharkan. Kita jawab, kalau tidak jahar bagaimana Nu'aim Abdullah al-Mujmiri bisa mendengar dari Abi Hurairah? Berarti Abu Hurairah menjaharkan, apalagi di zaman dulu belum ada mikrofon. Kalau sekarang mungkin yang di belakang sof yang jauh dari masjid bisa mendengar. Bahkan di rumah-rumah dari para istri-istri kita mendengar qiraah kita. Namun di sini bagaimana Abu Hurairah bisa terdengar, menandakan dibaca dengan jahar. Maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melaksanakan pembacaan al-qiraah sampai wala ad-dallin, maka dibaca oleh Abu Hurairah dan makmumin amin. Selesai hadis ini. Maka hadis ini barakum dihukumi oleh Imam Al-Hakim sendiri, hada haditsun sahih ala syarti syaikhain, dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni di sunannya, dan Ad-Daruqutni pun menghukumi hada haditsun sahih. Ruwatuhu kulluhum thiqat. Hadis ini sahih, semua rijalnya thiqat.
Dan begitupun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam Tatabbu Al-Hakim dan juga di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mensahihkan hadis ini ataupun menghasankan hadis ini, dan dia menyebutkan hada haditsun hasan. Maka sanadnya bertumpu kepada Al-Laits wa huwa Laits ibn Sa'ad an Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal dari Nu'aim ibn Abdullah Al-Mujmiri. Maka di sini sanadnya hasan dan telah disahihkan oleh para muhaditsin yang kami sebutkan tadi, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan Syekh kami Muqbil. Maka hadis ini hadis yang sahih, wallahu a'lam. Dari hadis ini menjadi pendalilan di ujungnya Abu Hurairah setelah dia membacakan jahar dengan basmalah dan melaksanakan beberapa sunnah di hadis itu, kemudian setelah selesai salam, yaqulu walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inni la asbahukum salata Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demi Allah yang aku ajari kepada kalian tadi, aku menjadi imam mengajari kalian, itulah yang aku menyepertikan diriku dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalimat ini la asbahukum maknanya aku telah meniru salat yang aku lihat dari Nabi. Maka ini sesuai dengan ucapan Nabi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibn Huwairits, wasallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sesuai kalian melihat aku salat. Dan Abu Hurairah dari para sahabat yang banyak menghafal hadis, dia mengatakan, aku mengajari kalian salat seperti aku dulu salat melihat Nabi, maka tadi aku sholat seperti aku sholat melihat Nabi Muhammad. Maka hadis ini berarti marfu hukumnya juga. Maka dari sini kita mengetahui hadis Anas mengatakan, aku sholat di belakang Nabi, dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman tidak dijaharkan basmalah. Dan Abu Hurairah mengatakan, aku melaksanakan sholat ini seperti sholatnya Nabi. Maka di sini para ulama mengatakan bisa dipakai hadis Abi Hurairah, maka bisa jadi Anas ibnu Malik yang sudah terbiasa sholat, kebanyakan Nabi itu dalam keadaan tidak menjaharkan. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Dan Abu Hurairah di sini suatu hari mungkin mendapati Nabi pun menjaharkan. Dari sini sanadnya sahih. Maka dari dua hadis ini bisa kita katakan permasalahan menjaharkan basmalah dan mensirkan basmalah dalam salat jahriyah, maka hukumnya tidak wajib untuk mensirkan, dan juga di sini boleh untuk menjaharkan karena hadis Abi Hurairah. Namun yang lebih baik kita untuk tidak menjaharkan, dan lebih baik juga untuk memperbanyak tidak menjaharkan. Namun bisa suatu hari, misalnya kita menjadi imam di sini, kapan-kapan saya menjaharkan untuk apa? Menjelaskan kepada manusia bahwa di hadis Abi Hurairah dulu pun dia mempersaksikan Nabi menjaharkan. Makanya di sini bisa jadi suatu saat Nabi menjaharkan dan itu sedikit. Namun kebanyakan tidak menjaharkan, maka ini qaulul fasil dalam permasalahan jahar, di dalam permasalahan basmalah. Maka kita jawab pertanyaan tadi, di mana orang ini dijadikan sebagai imam. Karena imam yang ada di masjid-masjid awam kebanyakan dipilih yang sudah tua, yang nafasnya saja susah, dan makharijul hurufnya juga rusak, maka dia dipilih. Dan dia mengikuti sunnah tadi, muttafaqun alaih dari Anas. Maka dia tidak menjaharkan basmalah dohirnya. Langsung alhamdulillah, diprotes. Maka pertanyaan tadi bagaimana? Apakah saya meninggalkan sunnah Anas tadi, ataupun boleh menjaharkan, ataupun meninggalkan masjid itu? Agar diberikan kembali kepada
imam yang rusak bacaannya, terutama Al-Fatihah. Maka kita nasihati, peganglah dari keimaman tersebut, karena imam yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar tidak berhak untuk menjadi imam. Pertama, Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus dibaca. Seperti hadis Ubadah bin Samit yang muttafaqun alaih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la di sini la nafilil jins, bukan kamal. Maknanya tidak diterima salat seseorang rakaat-rakaatnya kecuali membaca Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah sesuai sunnah Nabi, dari makharijul huruf, dari sifatul huruf, dari tajwid dan sebagainya. Dan begitu pun yang kedua, tidak berhak memang bagi bapak tua ini untuk menjadi imam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum Qur'anan, ataupun aqra'uhum li kitabillah. Bahwa imam kalian yang menjadi pemimpin sholat adalah orang yang paling aqra'uhum. Definisi aqra'uhum ditafsirkan para ulama, aqra' maknanya orang yang paling fasih bacaannya, dari makharijul huruf, dari sifatul huruf, dari ilmi tajwidnya. Maka ini lebih didahulukan, bukan al-ibrah masalah hafalannya. Maka bisa jadi orang-orang hafalannya banyak atau hafal Al-Quran semuanya, namun sifatul hurufnya tidak baik, namun tahsinul Quran dari tajwidnya tidak baik, maka di dalam hadis ini makna dari aqra'ukum ataupun aqra'uhum ya ummu ahadukum au ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, maknanya mereka yang paling benar qiraahnya dari membaca Al-Quran. Maka imam tadi tidak berhak. Maka kita nasihati kepada akh ini agar menjadi tetap imam dan tidak berpaling dari masjid tersebut. Kesempatan menjadi imam agar amanah bacaannya baik, sehingga para makmumin pun tenang dengan bacaan yang baik, terutama Al-Fatihah. Kemudian lalu bagaimana dengan protesnya mereka? Pertama, tadi kita sebutkan, permasalahan membaca jahar basmalah bukan perkara yang wajib harus disirkan seperti hadis Anas, karena telah datang dari Abi Hurairah, dari Nabi bahkan. Kata Abu Hurairah, aku sholat mengajari kalian seperti aku sholat melihat Nabi. Nabi menjaharkan basmalah juga. Maka di sini tidak apa-apa untuk mengikuti mereka, namun dijelaskan dari hadis tadi. Maka para ulama seperti Syekh kami Mukbil, di saat ditanya permasalahan seperti ini, jawabnya bahwa menjaharkan basmalah boleh dan juga mensirkan basmalah boleh. Semuanya ada dalilnya, seperti yang kami sebutkan. Namun kata Syekh kami, hadis Anas muttafaqun alaih, maka dia lebih kuat. Maka pendalilannya lebih kuat daripada hadis Abi Hurairah, maka diamalkan untuk tidak menjaharkan, namun amal jahar, maka telah datang hadis dari Abi Hurairah, maka ini pun kata Syekh sanadnya sahih dan bisa dilaksanakan. Lalu kesimpulannya bagaimana di saat berhubungan dengan manusia? Kalau tadi dari segi misalnya perojehan kita sendiri, yang rojeh hadis Anas. Taib, itu perojehan kamu. Namun bagaimana prakteknya kamu menjadi imam dengan orang awam? Itulah yang jadi permasalahan di sini. Dan kita sebutkan tadi dua-duanya boleh. Seperti ucapan Syekh kami, karena dua-duanya sahih. Lalu di sini masuk juga kepada hadis yasiru walatu asiru walatu, di hadis Mu'adz bin Jabal dan hadis Abi Musa al-Asy'ari, di mana keduanya di saat diutus untuk berdakwah, Nabi mengatakan, permudahlah perkara-perkara kepada kaum muslimin dan jadikanlah kaum muslimin itu mencintai agama Islam, bukan dengan dakwahmu melarikan kaum muslimin. Pakai juga kaidah seperti itu. Dalam permasalahan ini menjaharkan basmalah boleh, di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Ad-Darqutni yang sahih, dan mensirkannya pun
dilakukan oleh Nabi seperti pengakuan Anas dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka keduanya boleh. Yang jadi masalah kita berdakwah dengan manusia. Bagaimana? Ya kita katakan tadi, seperti saya kami Mukbil, keduanya boleh. Tinggal kita menimprovisasikan dengan masyarakat. Diberitahukan setelah kita menjaharkan beberapa hari, wahai ikhwah, kenapa saya di awal pertama diprotes oleh kalian karena tidak menyebutkan jahar? Karena hadisnya muttafaqun alaih dari Anas. Dan yang kami pelajari, hadis Anas lebih kuat muttafaqun alaih daripada hadis Abi Hurairah, dan para ulama banyak yang mengatakan pengamalannya hadis Anas, namun boleh kadang-kadang dijaharkan, maka kami melaksanakan yang demikian. Maka bagaimana jamaah? Apakah kita harus menjaharkan terus berdalil dengan Abi Hurairah yang hadisnya juga sahih, dan meninggalkan hadis Anas yang bersaksi bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman meninggalkannya untuk tidak menjaharkan? Seperti itu. Maka setiap dai harus berlapang dada. Selama dalilnya sama-sama sunnah, maka dia berlapang dada dan menjadikan hikmah di depan kaum muslimin. Tidak keras. Pokoknya saya harus tidak menjaharkan. Mau ikut saya terserah. Bubar, pergi ke masjid lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah agama ini. Wabashiru, jadikan orang mencintai agama Islam, bukan lari dari masjid kamu. Akhirnya menjadi fitnah. Wah, nyesel saya menjadikan orang tadi Sunni itu jadi imam, meninggalkan Pak Tua yang ada pada kita. Kenapa? Jadi morat-marit. Jamaah jika datang pemuda itu pada lari ke masjid lain. Kalau imamnya yang syebeh, yang rusak bacaan Fatihahnya, ini menjaharkan basmalah, pada ikut. Maka tidak menjadi fitnah. Dan inilah fatwa dari Syekh kami Mukbil, dan ini pun yang kami pernah dulu diberikan fatwa oleh muridnya beliau dan Syekh kami juga, Syekh Utsman As-Salimi, yang mana dia sekarang di Damar, mengajar di Damar. Dia dari murid senior Syekh Mukbil, dan kami belajar dengan beliau. Dan kami dulu di Damar setiap Jumat alhamdulillah keluar untuk berkhutbah, dan itu atas musyrifnya Syekh Utsman, si Said di masjid ini, si Fulan di masjid ini, dan sebagainya. Saya mendapatkan masjid di bawah dari pusat meteorologi di Damar, di pusat pemeriksaan geologi di Damar. Di masjid itu, kata orang yang memberikan kepada saya untuk khutbah hari ini, dikatakan, Said, hari ini kamu khutbah di masjid bla bla bla, nanti akan dijemput. Terutama saya orang asing tidak mengetahui masjid mana, daerah mana. Nanti akan dijemput dari mereka, satu dari mereka. Taib, jam 10, jam 11 nanti dijemput. Dan kamu makan dengan mereka. Namun mereka punya syarat. Apa syaratnya? Please, saat membaca Al-Fatihah, dijaharkan. Karena jamaah mereka semuanya menjaharkan basmalah. Daripada nanti kamu fitnah, tidak menjaharkan, nanti orang protes dan sebagainya. Akhirnya kita minta fatwa ke Syekh As-Salimi, dan dikatakan semuanya sahih, seperti ucapan Syekh Mukbil. Semuanya riwayatnya sahih. Maka kamu mengambil hati mereka, terutama khutbah yang satu kali, ya jangan langsung frontal, karena setelah itu kan kamu cuma satu kali. Ikutilah dengan mereka, kamu ambil hadis Abi Hurairah. Sehingga begitulah hikmah dakwah. Akhirnya ya sudah, kita sepakati. Akhirnya setelah kita selesai khutbah, membaca Al-Fatihah, mereka sudah siap-siap. Saat kita takbir Allahu Akbar, perasaan kita mereka sudah siap. Jahar bismillah apa tidak? Karena setelah kami datang ke masjid pun, takmir masjid langsung mengatakan, sudah sampai kepada kamu khabar dari ikhwah, harus menjaharkan basmalah. Oh ya sudah, takmir masjid mengingatkan begitu. Setelah saya turun dari mimbar pun, setelah iqamati shalah, dia mendatangi saya, please, jaharkan basmalah. 2 kali diperingatkan di masjid. Maka setelah kita membaca dari takbir dan membaca Al-Fatihah, maka kita jaharkan, alhamdulillah. Maka permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang boleh keduanya, namun yang rojeh terus menerus sebaiknya adalah meninggalkan al-jahr. Namun di saat kita berdakwah, apalagi mereka mensyaratkan
maka tidak apa-apa bagi kita untuk melaksanakan yang demikian meskipun satu kali. Karena pertemuan kita dengan mereka hanya khutbah Jum'ah, dan setelah itu saya tidak lagi ke masjid itu, masjid yang lain, dan tidak akan bertemu dengan mereka. Ya mengikuti mereka. Dan itu pun ada dalilnya tadi di hadis Abi Hurairah. Maka oleh sebab itu, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i menasihati kami untuk boleh jika masjid mensyaratkan demikian, dan ini fatwa Syekh Salimi. Kemudian Syekh Muqbil pun memberikan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Berkata Syekh kami, wa dzukira al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih wa dzakara al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya anna Muawiyah shalla wa lam yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Fa ankara alaihi al-musallun thumma shalla marrah ukhra wa jahara biha. Disebutkan di kitab dari Imam Asy-Syafi'i bahwa Muawiyah, siapa Muawiyah? Amirul Mukminin kelima setelah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 setelah Ali, maka terjadi khilaf Hasan, kemudian turun Hasan kepada Muawiyah, maka Muawiyah menjadi khalifah yang berikutnya, maka dia khalifah seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, khalifahnya kaum muslimin, membaca menjadi imam tidak menjaharkan basmalah langsung alhamdulillah. Setelah selesai diprotes oleh kaum muslimin. Maka bagaimana jika kita? Amirul Mukminin saja diprotes, diingkari. Kenapa tidak menjaharkan basmalah? Maka apa yang dilakukan kata Imam Asy-Syafi'i oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "Tsumma shalla marrah ukhra wa jahara biha." Maka Muawiyah tidak ingin bermasalah pertama dengan kaum muslimin, maka setelah dia turun diprotes, kenapa tidak membaca jahar basmalah? Setelah itu kata Imam Syafi'i, maka Muawiyah pun menjaharkan basmalah. Paham ya? Maka dalam permasalahan seperti ini, inilah jawaban kita dan ucapan Syekh kami Muqbil. Itu juga fatwa beliau dari kaset Ajwibah Haulal Mar'ah. Dan adapun fatwa Syekh As-Salimi saya dengar sendiri di saat saya bertanya, di saat melaksanakan khutbah, maka inilah nasihat kami kepada yang menanyakan, jangan meninggalkan masjid tersebut, mengikuti mereka sambil difahamkan kepada sunnah, maka semuanya dari sunnah. Namun setelah kaum muslimin yang ada di belakang saudara kita ini memahami sunnah hadis Anas, maka mulailah ditinggalkan jahar, diperbanyak tidak menjaharkan, karena ini yang lebih kuat. Namun kapan-kapan nanti dijaharkan, karena hadis Abi Hurairah pun melihat Nabi melaksanakan menjaharkan basmalah, maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.